Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ikramana bi khalafatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallaha wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinana lahum fil ardh wa la ughwiyanahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sadaqallahul azim. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas adalah merupakan amalan hati. Mudah diucapkan, ringan di telinga, tapi berat dalam timbangan. Juga dahsyat dampak dari orang yang memiliki jiwa yang ikhlas. Dengan ikhlas, hati akan menjadi tenang, pikiran terang, langkah panjang, rizki akan mudah datang. Dengan ikhlas, beban yang berat akan terasa ringan, jarak yang jauh akan terasa dekat, yang semula benci akan berubah menjadi cinta. Dengan ikhlas, maka jiwa seorang insan tidak bisa diintervensi oleh iblis atau setan yang bermaksud menghancurkan nilai-nilai amal kebaikan. Sebab hal ini sudah menjadi deklarasi iblis atau setan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika di sorga diperintahkan oleh Allah sujud kepada Adam untuk memberikan hormat. Lantas ia menolak. Allah menyebutnya aba wastakbar. Dia sombong luar biasa, dia termasuk kelompok orang-orang yang kafir. Lantas Allah mengusirnya dari jannah. Ukhruj minha, keluar kamu dari jannah. Pada saat itulah kemudian iblis ternyata na'udzubillahi min dzalik semakin kekeh dengan kesombongannya. Kemudian ia mendeklarasikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan seluruh anak keturunan Adam, seraya menghiasi semua keburukan-keburukan di muka bumi ini di mata anak Adam tampak sebagai sebuah kebaikan. Salah satunya adalah menggerutu atau mengeluh terhadap sebuah amal yang telah dilakukan, khususnya ada amalan kebaikan. Siapa yang mengeluhkan, menggerutukan amal kebaikan yang telah dilakukannya, maka gugurlah nilai pahalanya, hilanglah keikhlasannya, menanglah setan karenanya. Namun sebaliknya, bagi orang yang ikhlas di dalam amalannya, ia jaga betul keikhlasannya, mulai dari niatnya, saat beraksinya, saat menyudahi amalannya, ia ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata mencari keridhaan Allah di dalam amal pekerjaannya itu, maka setan atau iblis tidak akan pernah bisa mengintervensi jiwanya. Hal ini Allah abadikan dalam surah Al-Hijr ayat 39 dan 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani, dan berkatalah iblis, Rabb, wahai Tuhanku, disebabkan engkau telah menghukumi aku sesat, la uzainina lahum fil ardh, maka akan aku hiasi seluruh keburukan di muka bumi itu tampak menjadi indah. Wala ughwiyanahum ajma'in, dan akan aku sesatkan seluruh anak keturunan Adam. Ila ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu sebagian mereka saja yang ikhlas, atau sebagian dari hamba-hambamu saja yang ikhlas, maka merekalah kelompok yang tidak bisa diintervensi oleh setan untuk dirusak amal-amal kebaikannya. Sering orang bertanya, apa itu ikhlas? Sesuai dengan situasi dan kondisinya, ikhlas artinya adalah bergerak, beramal semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Kalau bahasa Jawanya, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sepi dari kepentingan pribadi, tapi ia sibuk dalam bekerja. Tapi ingat, karena ini syariat,
dalam bekerja, sibuk beraktivitas, yang ada dalam benak pikirannya adalah harapan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa orang yang memiliki kepribadian ikhlas, ia pun muncul menjadi pribadi yang ajaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menggambarkan ajabi amril mukminin, ajaib urusan orang-orang mukmin itu dalam kurung yang ikhlas, mukmin yang mukhlis. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Seluruh peristiwa urusan kehidupannya itu selalu baik baginya. Idza asabatu sara'u syakara kana khairal lahu. Jika ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur, itu baik baginya. Wa idza asabatu dara'u sabara kana khairal lahu. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, itu pun baik baginya. Laisa dzalika ghairul mu'min. Tidak ada yang bisa demikian keadaannya. Ajaib, istimewa, disebabkan ada ikhlas di setiap amal-amalnya itu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka syahdan dalam sejarah sahabiyah, ada seorang sahabiyah yang bernama Khansa atau Ummu Sulaim. Dia wanita yang penyabar, yang memiliki keikhlasan begitu dahsyat. Suatu masa suaminya pergi keluar kota untuk rentang waktu yang lama. Di hari sang suami mestinya tiba malam nanti, sorenya Ummu Sulaim ini bermaksud memasak untuk menyambut kedatangan suaminya dari luar kota. Namun ibarat pepatah mengatakan, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Anak laki-laki satu-satunya yang bernama Ibrahim dalam usia masih balita yang sedang bermain di halaman rumah, ditinggal sendirian, ternyata terjatuh dari pohon, mati seketika. Ummu Sulaim menangis melihat anaknya tidak bernyawa lagi. Tapi di balik derai tangisnya, di samping ia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ia rawat jenazah anaknya, dimandikan, didandanin, bahkan bahasa kita dibedakin, lantas ditidurkan di tempat tidur dengan posisi yang begitu istimewa, seperti bayi normal yang sedang tidur biasa. Malam hari ketika sang suami tiba, suaminya bertanya, "Di mana anak kita sayang?" Sang istri mengatakan, "Sabar. Kau rindu anakmu? Rindu juga denganku enggak?" Kata suaminya, "Jelaslah aku rindu kalian berdua." "Nah, oleh karena itu kau hanya boleh menengok anak kita dari jauh saja ya." Maka dibukalah pintu kamar anak yang sedang dibaringkan di sana itu, hanya terkuak sedikit dan mengatakan, "Dia sedang istirahat, jangan kau ganggu. Sebaiknya kau duduklah, aku sudah menyiapkan air hangat untuk kau mandi, dan aku juga sudah menyiapkan makanan enak untukmu. Kau mandi dan makanlah." Suaminya mandi dan makan. Sang istri duduk di sampingnya menemani dengan tenang. Setiap suaminya melempar pandangan kepadanya, ia pun melempar dengan senyuman yang begitu manis di dunia. Sehingga sang suami pun merasa tenang dan nikmat melahap makanannya. Selesai makan, sang suami kembali bertanya, "Bolehkah aku menengok anak kita?" "Boleh. Tapi karena dia sedang tidur, kau hanya boleh menengoknya dari jauh. Aku pun rindu kepadamu." Lantas hanya ditengok dari jauh, dan malam itu riwayat menyebutkan Khansa atau Ummu Sulaim memberikan servis yang begitu dahsyat kepada suaminya, seakan-akan tidak terjadi bencana apapun. Singkat cerita, esok hari begitu fajar tiba, sang suami sudah mandi bersih, bermaksud berangkat ke masjid untuk bertemu dengan Rasulullah dan sholat berjamaah bersama dengan beliau dan para sahabat. Beliau kembali bertanya, "Mana anak kita sayang? Aku ingin menengoknya." Sang istri kali ini tertunduk dengan mata berkaca-kaca. Dia bertanya, "Wahai suamiku tercinta, aku ingin bertanya kepadamu. Sebelum kau tengok anak kita yang sedang tidur lelap itu, apa itu wahai istriku? Sayang, apa menurut pendapatmu, jika ada orang yang memberikan pinjaman intan permata kepada kita, lantas tiba masanya ia meminta intan permatanya itu, apa yang harus aku lakukan?" Sang suami dengan tegas menjawab, "Ya harus dikembalikan." "Begitulah intan permata kita sayang. Allah sebagai pemilik utamanya telah mengambilnya sore tadi sebelum kedatanganmu. Ia terjatuh dari pohon, ia telah meninggal dunia." Menetes air matanya. Menangis sang suami sejadi-jadinya. Antara haru, heran, marah, kaget. Kok bisa dalam keadaan berduka ditinggal mati anaknya, sang istri menservisnya begitu istimewa seperti pengantin baru.
Maka ia pergi ke masjid dengan hati yang penuh luka dan lara, penuh kekaguman kepada istrinya yang begitu luar biasa. Selesai sholat ia ceritakan kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Lantas Rasulullah menukas, wallahi istrimu adalah wanita yang penyabar, dan dari hubunganmu semalam akan lahir anak yang lebih baik dari apa yang sudah Allah ambil semalam. Ummu Sulaim adalah pribadi yang mukhlis, pribadi yang ikhlas. Ia tertimpa musibah, ia tahan dukanya dengan kesabaran, ia bergerak merawat bayinya atau jenazah anaknya, diurus dengan sebaik-baiknya. Ia bangkit beramal semata-mata karena Allah, menyambut kedatangan sang suaminya, memberikan servis yang sangat luar biasa. Ajaba bi amril mu'minin, kata Nabi, ajaib urusan orang-orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, seluruh urusannya baginya adalah baik untuknya. Kenapa bisa demikian? Karena hanya orang beriman yang punya keikhlasan. Orang-orang ghairul mukmin yang tidak beriman tidak punya keikhlasan. Maka mudah-mudahan ikhlas akan menjadi alas setiap amalan-amalan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang ajaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ja'alan Allah wa ikum minal faizin al aminin wa adkhalani wal muwahhidin faqur bighfir wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinana lahum fil ardh wa la ughwiyanahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa hadil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin wa fi Gaza wa fi Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.